Salam edukasi. Halo sahabat edukasi, salam jumpa bersama saya Nicholas Afif. Kali ini saya akan mepresentasikan pelajaran bahasa Indonesia tema 4, subtema 1 tentang reklame. Sahabat edukasi, kita harus tahu apa reklame itu sendiri. Reklame sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari suku kata re yang berarti berulang-ulang dan suku kata klamo yang berarti berseru. Reklame sendiri merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang dan jasa. Nah, jadi reklame sendiri bisa dikatakan suatu cara untuk menawarkan hasil suatu produk kepada konsumen atau pembeli. Sedangkan reklame itu digolongkan jadi dua golongan, yaitu reklame komersial. Mengapa? Karena reklame ini dibuat untuk menarik perhatian dan menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli barang menggunakan jasa yang diinformasikan. Yang tujuannya adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin. Yang kedua adalah reklame non-komersial. Mengapa disebut reklame non-komersial? Karena reklame ini menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat oleh pihak pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk mengubah masyarakat mengenai suatu hal. Yang tujuannya adalah mesejahterakan masyarakat. Dalam pembuatan reklame, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tujuannya agar reklame dapat diterima oleh masyarakat. Yang perlu diperhatikan yaitu kita harus membuat reklame yang sederhana. Yang kedua, kita harus membuat reklame yang semenarik mungkin. Yang ketiga, kita harus membuat reklame yang memuaskan bagi masyarakat atau tidak menipu. Sedangkan reklame terdiri dari macam-macam jenisnya. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah billboard. Billboard sendiri adalah reklame yang berisi tulisan atau gambar yang menarik dan informatif berukuran besar diletakkan di dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan konstruksi permanen. Contoh gambarnya ini ya. Next. Yang kedua adalah baliho. Baliho merupakan reklame yang berukuran besar, berisi gambar dan tulisan menarik dan informatif, dan dapat diletakkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat, tetapi bersifat semi permanen. Contohnya seperti ini. Di sini ada kesamaan antara billboard dan baliho. Persamaan atau perbedaannya itu persamaannya ia sama-sama ditaruh di luar ruangan dan perbedaannya billboard bersifat permanen dan baliho bersifat semi permanen. Selanjutnya adalah spanduk.
Spanduk sendiri merupakan jenis reklame yang membuat informasi komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Spanduk dibuat dari media kain. Contohnya seperti ini. Biasanya kita sering menemuinya saat kita melihat warung pecel lele, ya kan? Dan juga di atas toko. Selanjutnya ada mobil billboard. Mobil billboard merupakan reklame media 3 dimensi yang dapat bergerak, baik bergerak sendiri maupun bergerak ditiup angin balon. Angin atau biasa disebutnya balon promosi atau dengan kendaraan. Contohnya seperti ini. Ini adalah mobile billboard dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan yang seperti ini mobile billboard dengan menggunakan balon promosi. Selanjutnya ada banner. Banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan cetak digital yang umumnya berbentuk vertikal. Banner merupakan bentuk sederhana dari baliho. Contohnya seperti ini. Biasanya kita temukan ini di dalam ruangan. Selanjutnya adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang memuat gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Poster biasanya ditempelkan di tempat umum dan strategis agar mudah dilihat. Contohnya seperti ini. Biasanya kita sering lihat ditempelkan di pohon, di dinding, atau di mobil-mobil. Tapi sebenarnya ini tidak boleh ya, sahabat edukasi, karena ini merusak keindahan lingkungan. Sebaiknya ini ditaruh di tempat yang sesuai untuk menaruhnya. Selanjutnya adalah pamflet. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyakulan maupun penjilitan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil. Contohnya seperti ini. Yang terakhir adalah brosur. Brosur dibuat pada selembar kertas dan berisi informasi secara rinci dan jelas. Brosur disebarkan atau diberikan kepada konsumen atau target secara langsung. Contoh brosur adalah seperti ini. Nah, tapi pamflet dan brosur agak sedikit mirip. Pamflet biasanya diletakkan di dalam ruangan sehingga orang itu bisa mengambil. Sedangkan brosur biasanya dibagikan secara langsung. Biasanya brosur ini saat kita di jalan, ada orang yang mengasihkan pada pengendara yang lain. Biasanya brosur ini, jika ada orang yang sedang berjualan alat-alat elektronik, dia akan mengasih suatu lembaran kertas kepada pengemudi yang sedang berjalan. Oke. Atau semacamnya. Oke, demikian tadi presentasi dari saya. Sampai jumpa lagi dalam Sahabat Edukasi. Bye. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Oke, bye.